Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Saitubi Podcast, ruang diskusi untuk kita para mahasiswa, dan tentunya di sini kita bakal berbincang-bincang yang mengenai isu-isu yang ada di sekitar kita nih. Oke, bener banget nih Tiar. Jadi hari ini tuh episode kita tuh spesial banget. Spesial banget karena Kita ini udah ada di last episode nih betul, teman-teman. ini antara sedih atau seneng ya, Iya. karena ini adalah Saitubi Podcast yang terakhir di tahun ini, di tahun 2025. Dan semoga kita bisa lanjut ke Saitubi berikutnya gitu ya, tahun Oke. berikutnya. Ya bener banget. Dan yang gak kalah spesialnya nih teman-teman, karena Apa tuh? kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang sering banget disebut tapi gak selalu dipahami nih dengan benar gitu. Apa tuh? Tuh pasti gak tahu kan? Apa tuh? Yaitu literasi. Literasi, dan tentunya tema kita hari ini adalah bincang literasi dari membaca ke memberdayakan. Dan pastinya kita nggak sendirian dong ya. Hari ini kita kedatangan seseorang yang kiprahnya ini di dunia literasi Yup. dan lingkungan hidup. Ya udah nggak perlu diragukan lagi nih Tiar ya. Beliau adalah Kak Rian Saputra, yang dimana adalah anggota WALHI dan salah satu pendiri Taman Baca Payung Kreatif. Welcome to the show, Kak Rian. Halo. Gimana kabarnya? Sore semua. Alhamdulillah baik. Wah, kayaknya sibuk banget ya. Tadi sebelum sampai sini kayaknya ada acara di Lotin kalau nggak salah ya. Ya, kebetulan kita ada agenda tentang lingkungan hidup juga di Lombok Timur, tepatnya di Dede Batu. Oh, Titip Batu Desa Wisata ya. Belum selesai agenda tadi langsung berangkat ke sini. Wah, Betul. banget Keren. ya. Karena Kak Rian ini adalah bisa kita bilang yang aware terhadap lingkungan ya. bener Karena banget. salah satu pendiri juga. Dan sebelum kita masuk lebih dalam soal literasi nih Kak, saya sama Akila penasaran gimana sih perjalanan kakak dari apa sih background ataupun yang mendorong Kak Rian ini buat nyemplung ke dunia kepenulisan, organisasi, sampai berkecimpung di dunia WALHI ini. Ya, kalau di WALHI sendiri kan kalau dikatakan sebagai anggota itu bukan anggota. Karena keanggotaan WALHI itu ya organisasi, bukan individu. Jadi saya lebih ke staff yang awalnya cuman berada. Ya basic saya memang sebetulnya pecinta alam. Selain di pecinta alam, kita juga pada zaman-zaman perkuliahan gitu kan, walaupun sampai sekarang juga masih kuliah. Jadi sudah intens gitu, rutin untuk kegiatan-kegiatan sosial, khususnya bersama anak-anak gitu. Jadi intens basis program kami dulu itu dengan beberapa komunitas itu bagaimana memberdayakan anak-anak, mengajak anak-anak lebih kreatif lagi dan lebih membuka diri untuk memunculkan keinginan membaca lebih dalam lagi gitu. Oke. Nah, di WALHI sendiri saya sekarang sebagai staf di eksekutif daerahnya gitu. Oke, mungkin sebelumnya teman-teman nggak tahu nih apa sih Kak kepanjangan WALHI itu? Iya, betul banget. WALHI itu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Berarti Ya, ini secara nasional namanya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, tapi di eksekutif daerahnya itu WALHI NTB gitu. Oke, berarti ada di setiap daerah gitu ya Kak? Setiap daerah. Oke, dan itu fokusnya ke anak-anak kecil aja, which is yang mungkin dari TK mungkin atau dari SD mulainya Kak untuk lingkungan bacanya. Kalau untuk payung mungkin ya, payung. yang dimaksud adalah payung. Karena kan sisi lain sebetulnya WALHI dengan payung, komunitas yang kami bangun, teman-teman itu bangun. Saya bukan satu-satunya orang yang berjasa kemudian mengajak teman-teman di sana, enggak. Saya cuman orang yang kemudian diajak oleh teman kawan kami di sana untuk bagaimana kemudian melihat sisi lain dari keaktifan pemuda desa di sana gitu. Karena memang saat awal kami berdiskusi dan mulai memunculkan ide-ide itu memang secara pemahaman kami itu kita nggak kekurangan kegiatan pemuda di kampung kami. Saya kan besar di Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, dan semua teman kawan-kawan kami yang bergerak di payung ini juga sama seperti saya, besar dan tinggal di sana sampai sekarang gitu. Dan kita semua menyadari dan paham bahwa kegiatan-kegiatan pemuda di sana itu ada dan nggak pernah sepi gitu. Cuman yang menjadi kekurangan kemudian adalah siapa yang bisa membawa kegiatan pemuda ini ya, yang saat ini hanya sekarang gerakan-gerakan yang seremonial, basisnya event dan sebagainya, itu menuju gerakan-gerakan yang lebih maju lagi. Dan salah satunya tentu pengembangan literasi gitu kan.
Ya memang banyak hal yang jadi pembacaan teman-teman waktu itu, karena di satu sisi juga kenapa kami menganggap hal itu penting, karena kan secara kemampuan kita juga di Nusa Tenggara Barat dalam pembangunan minat baca literasi itu kan tergolong rendah dia. Betul banget. Di semua kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu indeks pembangunan literasinya itu rendah. Yang sedang itu cuma 2 kota aja, Mataram sama Kota Bima gitu ya. Ya, Jadi kita sebetulnya dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain itu ya terbelakang sebetulnya. Kita di urutan ke-34 dari 38 provinsi. Kan mundur sekali kita. Jauh kita. Dan memang ngomong-ngomong soal indeks baca ya Kak, ini kan memang juga Indonesia memiliki peringkat baca yang rendah banget di antara negara-negara, at least di Asia Tenggara itu Indonesia paling rendah kayaknya ya, karena minat baca yang itu udah kayak rendah banget. Apalagi kita punya pengalaman nih, kita kan pernah pengabdian nih Kak. Nah terus ada nih kan seenggaknya kelas 3 itu udah bisa ngeja atau baca. Nah sedangkan di tempat yang kita ajar ini itu muridnya nggak bisa baca dan udah biasanya di kelas 4, 5, 6 juga udah bisa baca, tapi ada yang nggak bisa gitu. Gimana menurut pandangan Kak Rian terkait dengan hal itu? Bukan, ya kan kemarin beberapa tahun belakangan ini sebenarnya kan sempat viral juga, bukan hanya kelas 4 ke atas itu, tapi SMP juga ada yang belum baca itu. Ini kan menjadi hal yang memprihatinkan gitu. Tapi kalau dari kami sebetulnya teman-teman itu melihat bahwa tanggung jawab untuk memberikan pendidikan atau mengajak anak-anak itu agar lebih gemar lagi untuk meningkatkan kemampuan baca, menulis, dan analisisnya tentu nggak hanya cukup di lingkungan sekolah aja. Kalau kita hanya menggantungkan anak ke guru saja itu nggak akan selesai, saya yakin itu. Karena untuk mampu atau bergerak meningkatkan literasi ini, kita harus memperluas skupnya, jangkauan kita. Karena itulah pemuda menjadi salah satu alternatif gerakan komunitas yang digerakkan pemuda itu menjadi salah satu alternatif yang kemudian harapannya mampu nih menggeser posisi ya mungkin sekelas provinsi dulu lah, sekelas kabupaten kota menjadi lebih baik lagi gitu. Perilaku sosial juga mempengaruhi di sana. Anak-anak ya mungkin pagi sampai siang berangkat sekolah lalu kemudian tidak di lingkungan rumah, keluarga dan sebagainya itu masih bisa ya tanda kutip lah toksik mungkin kan. Mereka nggak diperhatikan, yang penting mereka nggak nangis kerjakan apa yang mereka inginkan HP. Ya kan sama saja itu. Siapa yang mampu mengawasi bahwa anak-anak itu kedepannya nanti itu memiliki jaminan yang baik untuk pengembangan literasinya. Benar. Kayak Kak, kan zaman ini tuh banyak banget ya berita tentang literasi dan lain sebagainya. Tapi makin kesini tuh literasi tuh sering disalahpahami. Dikira tuh cuman baca tulis, padahal bisa lebih luas dari itu kan. Nah menurut Kakak nih, apa sih definisi literasi yang sesungguhnya? Ya relasi literasi itu kan sebenarnya berkembang seiring kebutuhan manusia itu. Karena kita nggak lepas dari baca lalu menulis. Karena di sana ada ide sebetulnya. Ada ide, ada gagasan, ada pandangan yang luas. Jadi secara kesadaran ketika kita membiasakan diri membaca, menulis, harapannya itu kan kita bukan harapan ya, secara tidak langsung kita memiliki gambaran yang lebih luas lagi, daya pikir kritis kita untuk menyongsong generasi yang depan itu, kebutuhan kita di depan itu, ke depan itu bisa lebih baik lagi. Kan ini mulai dari cara berpikir aja sebetulnya. Melalui literasi itu kita bisa mengembangkan diri. Makanya literasi itu sebagai dasar sebetulnya. Kemudian ketika kita menanyakan bahwa yang relevan itu seperti apa ya, tergantung kebutuhan teman-teman seperti apa. Bidang yang ingin dikuasai itu apa. Jika dalam hal seperti ini mungkin kan kita podcastan dan sebagainya, berarti kan
literasi digital itu penting juga. Bagaimana kita melakukan kampanye di media sosial, mempromosikan hal-hal yang bermanfaat sebetulnya kan. Bukan hanya kita kan kalah nih FYP-nya sama konten-konten yang gak jelas gitu kan. Potongan-potongan statement yang entah kita nggak tahu sumbernya dari mana, kemudian itu dianggap sebagai kebenaran lalu menyebar luas. Ya paling tidak seharusnya dengan meningkatnya literasi kita yang secara dasar mulai dari baca, tulis, dan sebagainya, itu juga mampu mendorong peningkatan literasi di bidang yang lain. Konten kreator juga salah satunya. Kalau basic saya mungkin tentang lingkungan, ya mungkin literasi lingkungan itu juga bermanfaat. Dan harus dikembangkan, karena memang ya nggak menutup fakta bahwa lingkungan kita sekarang ini kan sedang buruk. Betul. Dan salah satu solusi untuk bagaimana menyadarkan masyarakat luas tentang pentingnya menjaga lingkungan itu bisa mulai dari peningkatan literasi bagaimana manusia itu nggak konsumtif dan sebagainya, seperti itu kurang lebih. Oke, betul. Karena di zaman sekarang itu ada yang namanya brain rot ya Kak ya, yang kebiasaan scroll dan itu kayaknya udah memang habit orang-orang Indonesia ya, dan dengan konten-konten yang yang bisa membuat ketawa-ketawa padahal itu bisa merusak otak ya Kak. Lebih baik ya makanya sebetulnya kan kalau kita mau ya menyampaikan secara bukan secara gamblang, secara nyata lah keadaan kita saat ini, dan harapan saya pribadi itu ya bagaimana kita keluar dari ilusi. Kalau bahasa saya, kita sebetulnya terperangkap dalam ilusi. Jadi kalau kehidupan kita yang saat ini, kalau secara pandangan saya itu nggak normal gitu loh. Kita nggak melakukan kehidupan seperti biasa. Gimana kita bisa mengatakan bahwa kehidupan kita normal dan sedangkan lingkungan kita toksik, guru yang mengajarkan anak-anak dengan mudahnya diintimidasi, di penjara, terus perilaku-perilaku yang tidak seharusnya di sekolah itu ada di sekolah, di pondok pesantren bahkan. Ini kan perilaku yang tidak normal. Seharusnya kita nggak hidup di dunia semacam ini. Gitu. Makanya ini ya kalau menurut saya ilusi yang disebabkan oleh kebodohan gitu. Ya kita hidup di ilusi yang bersumber dari kebodohan kita sendiri gitu. Dan Ki Hajar Dewantara itu kan sebetulnya dari dulu itu sudah mau menekankan bahwa jika kita ingin terhindar dari belenggu kemiskinan terus dan sebagainya, itu ya dia dengan tegas mengatakan bahwa gerakan saya itu untuk meningkatkan literasi, menghilangkan buta aksara gitu kan. Makanya kita betul Ki Hajar Dewantara kan sebagai bapak pendidikan dan sebagainya. Wow, menarik. Karena gimana Gil? Berarti menurut kakak nih, literasi tuh nggak hanya dari baca tulis saja bisa ya Kak? Kayak zaman sekarang ini kan lagi konten-konten atau apa gitu yang kayak, contohnya podcast nih, berarti bisa termasuk dari bagian literasi zaman sekarang ya digital. Iya, itu sudah menjadi bagian dari literasi selama itu bentuknya adalah penyadaran kepada masyarakat luas tentang hal-hal yang kemudian positif, itu bisa dikatakan sebagai literasi. Oke, ya betul. Karena kan kalau kita secara logika mikirnya Kak, karena apapun itu kan bersumber dari baca ya. Baca kita bisa. Kalau kita mau jadi penulis, kita harus baca. Kalau kita mau jadi public speaker, kita harus baca juga. Jadi jauh-jauh dari. Bahkan sekarang kan gagasan dari teman-teman kedinasan ya. Kan kemarin kita baru berkegiatan dengan Pusda Lombok Tengah. Ya, mereka juga menyampaikan bahwa UKM, unit usaha menengah, mikro sebagainya itu juga bagian dari pengembangan literasi. Jadi kemarin juga di Lombok Tengah kita memamerkan UMKM desa yang kita miliki sebagai bentuk bahwa pengembangan literasi itu ada di sana gitu. Keren. Dari daerah langsung dikenalkan ya, dari desa-desa lah gitu ya. Karena di tempatnya Tiar juga bisa dibilang pemudanya lagi naik-naik nih Kak, karena lagi gencer-gencernya buat paguyuban lah istilahnya, untuk memberikan dampak-dampak yang bagus untuk desa-desanya gitu. Luar biasa. Kayaknya Akila nih banyak pengalaman Kak, karena Akila ini sering ikut volunteeran. Mungkin dari pengalamannya juga mungkin terkait dengan anak-anak yang Akila temuin gitu kan. Kalau dari pengalaman aku nih Tiar, kan pernah ikut volunteeran ke Gili tuh, dimana akses
ke sana juga susah kan. Iya. Jadi ngelihat anak-anak di sana itu untuk sekedar baca tulis saja tuh mereka sangat-sangat senang gitu Kak, karena wah ada nih yang mau ngajakin mereka buat bisa latihan literasi mungkin dengan cara-cara yang fun gitu. Jadi ya mungkin belajar dari situ untuk meningkatkan literasi di sekitar tuh makin tumbuh. Betul. Iya, ya memang semua harus mulai dari hal yang kecil sekarang. Ada bukan satu ya, kayak semacam lingkaran di Indonesia apalagi NTB itu yang susah sekali kita lepaskan. Ya kalau bahasa teman-teman itu mungkin ada lingkaran setan ini yang mengurung kita gitu. Makanya kalau kita cari data perceraian di Lombok Tengah, NTB itu kan tinggi sekali. Betul. Angka stunting apalagi begitu tinggi. Terus pernikahan anak di bawah umur juga tinggi. Nah, hal-hal seperti ini kan menyebabkan krisis di sisi-sisi lain seperti perekonomian, kontrol sosial juga begitu. Bahkan sampai ke politik, ekonomi politik kita. Makanya kita kadang itu dengan ya pada mungkin zamannya pemilu itu kita beramai-ramai untuk menyuarakan suara ke salah satu pasangan calon, tapi kan secara tidak sadar karena minimnya pengetahuan kita, kurangnya literasi kita tentang politik itu, kita lebih cepat untuk dimanipulasi yang kemudian ya praktek-praktek politik itu nggak baik dan itu yang terjadi gitu kan. Cepat nyebar hoax juga. Cepat nyebar hoax, ya. Implikasi yang lainnya itu ke tingkat kemiskinan yang ada di provinsi kita. Itu kan berpengaruh juga tingkat kemiskinan. Makanya kayak kelas-kelas sosial itu terbentuk dia karena pendidikan tidak merata. Yang menengah ke bawah itu semakin terpuruk, yang ke atas ya semakin enak hidupnya gitu kan. Ini kan hal yang tidak kita inginkan. Jadi paling tidak kontrol sosial yang kita inginkan dan kita bangun melalui komunitas payung ini yang teman-teman kita gagas, itu mulai membangun kesadaran sosial sepenuhnya, mulai dari tingkat kami ini yang pemuda, lalu berimbas kemudian nanti kesadaran mungkin pada orang tua, anak-anak kecil gitu kan. Dan kita juga di provinsi ini nggak sendiri. Payung itu bukan satu-satunya komunitas gerakan yang basiskan literasi gitu. Ada begitu banyak sekali komunitas literasi. Jadi minggu lalu kalau nggak salah, malam minggu itu teman-teman itu kan ada relasi camp namanya, kemah relawan literasi. Jadi komunitas pegiat literasi itu berkumpul di perpustakaan di Jobalit. Dan cara kita teman-teman itu berdiskusi, karena saya nggak sempat hadir, berdiskusi karena memang ada begitu banyak persoalan tentang literasi yang kemudian tadi kita bicarakan, karena permasalahan seperti tadi. Tapi salah satunya yang juga memberikan yang seharusnya memberikan sumbangan yang bisa membantu kita seperti kedinasan dan sebagainya tidak berperan baik gitu kan, tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Kenapa? Mungkin ya hal yang dikeluhkan teman-teman itu kan kurangnya akses buku gitu, untuk komunitas-komunitas itu, untuk masyarakat sekitar pada umumnya gitu kan. Kaum marginal yang mungkin sekarang ada di pinggir kota, teman-teman disabilitas yang saat ini bukan hanya sedang berjuang bagaimana melanjutkan hidupnya, kadang mereka kan begitu susah untuk mengakses, walaupun yang mungkin secara kita yang saat ini bisa berkuliah itu kan hal yang seharusnya cepat kita dapat. Betul. Tapi teman-teman kita yang terkadang terpinggirkan, walaupun mereka hidup di kota tapi kan termarginalkan, mereka di pinggir kota, mereka juga kesusahan mengakses itu. Apalagi teman kita yang dominan berada di pelosok-pelosok daerah. Bagaimana susahnya mereka mengakses buku, mengakses pendidikan dan sebagainya. Dan saya harap melalui gerakan-gerakan komunitas, keaktifan pemuda, akses itu bisa kita munculkan gitu. Dan tentu itu bisa kita dapat dari kerjasama setiap stakeholder di sana. Nah, itu sih pemerintah, penanggung jawab, OP dan lain-lain. Saya rasa semua itu harus bekerja sama sampai mungkin di tingkatan paling bawah
desa dan dusun mungkin Kardus kan ya, harus mendukung. harus include gitu ya. harus mendukung gitu. Apalagi orang tuanya juga gitu kan. Karena menarik nih tadi yang disebut kalian yang apa ya, bisa dibilang mohon maaf ya, broken home gitu. Itu yang membuat anak-anak juga agak-agak rewel ya Kak, karena itu berpengaruh sama kalau istilah dari Pak Zamzam affective domain. itu yang membuat apa ya, attitude mereka kayak lebih apa ya, bisa dibilang agak bandel gitu Kak. Terus mungkin ada kalian pernah nemuin anak-anak yang memang bandel terus broken home yang dimana kalian mau untuk ningkatin skill literasinya tuh gimana cara kalian untuk mengatasi hal tersebut? Ya, seperti yang kita lakukan saat ini ya, kita melalui pendekatan-pendekatan yang kemudian bisa mengajak atau menarik perhatian dia gitu. Secara kerja kami di komunitas itu kan kita ada lapak baca, memberikan peluangan kepada siapa saja yang ingin mengakses buku, ya kita ada bukunya gitu. Mereka bisa minjam kapanpun, dan kita juga mengajak nih siapa teman-teman yang mungkin punya buku lebih dan gak kebaca, yuk mari disalurkan gitu. Kita teman-teman yang penggiat literasi ini juga menyalurkan buku gitu kan ke siapa yang berminat dan menampung lah istilahnya. Yang kedua itu kan memang berbagai jenis gerakan yang dibangun oleh teman-teman literasi itu banyak sekali metode dan caranya. Dan kami di komunitas itu sekarang adopsi gerakan Sibaturta namanya, simak, baca, tulis, tutur tayang. Ya, itu gerakan yang dibangun oleh teman-teman sekolah pedalangan wayang sasak, kemudian kita adopsi, dan medianya itu berupa wayang botol. Nah, ini kemudian untuk menarik perhatian anak-anak agar mereka terlepas dari kegiatan-kegiatan yang tidak apa ya, yang terkesan sia-sia gitu ya, kayak sekedar main HP dan sebagainya. Kami mengajak ya kita bermain dengan botol dan sebagainya gitu. Ya mungkin itu salah satu cara ya, karena memang setahu saya teman-teman literasi yang lain itu punya banyak sekali metode. Cuman memang kalau hasil dari pertemuan kita teman-teman malam itu ya, memang kegelisahannya itu yang hal yang nggak selesai, yaitu bagaimana memunculkan akses buku lebih dekat lagi ke masyarakat. Mendekatkan buku kepada masyarakat itu. Teman-teman itu kesusahan, sekelas komunitas saja kesusahan atau untuk mengakses buku, apalagi masyarakat ya. Ini ya aneh di ini. Mana masyarakat kan maunya dikasih gitu ya. Harusnya ya bukan mau dikasih sebetulnya, tapi kan untuk mendorong kesadaran itu yang pelan-pelan. Nggak bisa kemudian ini ada buku silahkan baca, yang nggak bisa. Masyarakat nggak seperti itu, karena kan belum ada kesadaran. Oke lah, kalau teman-teman yang ada di kota, kenapa kota itu indeks pembangunan literasinya lebih tinggi daripada kabupaten ya, karena memang aksesnya lebih dekat. Dan juga di sini cenderung yang tinggal itu orang-orang yang berpendidikan, jadi wajar gitu kan. Tapi bagaimana dengan kabupaten atau kabupaten lain? Dan apalagi kalau wilayah letak geografisnya itu cukup dalam, mungkin di pesisir atau pesisir pantai, pegunungan, pesisir hutan, kan itu susah. Betul. Siapa yang mampu membawa buku sampai sana? Bahkan di internet aja susah. Ya, makanya harapan kita sebetulnya pemerintah daerah juga nggak diam gitu loh. Ini sudah ada bonus nih, pemerintah daerah punya bonus. Karena apa? Karena ada pemuda yang ikut menggerakkan literasi di tingkat lapak nih. Betul. Sudah enak, berarti kan tinggal diberdayakan, bukan dimanfaatkan, diberdayakan gitu kan. Support lah ya. Biar makin berkembang, biar makin luas jangkauannya ya. Nah Kak, saya mau nanya nih Kak, terkait taman baca payung kreatif itu Kak. Nah, Kakak tuh gimana sih ngelihat suatu desa tuh, mikirin suatu desa sampai akhirnya Kakak tuh ngebentuk kayak membuat sama teman-teman Kakak suatu komunitas itu. Gimana cerita awalnya gitu Kak? Iya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kita di Desa Kopang ya, karena memang payung ini juga basisnya dan basis desa tempat kami, komunitas kami itu Desa Kopang Lebik ya, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, ini yang KKN. KKN di sana. Jadi dia ikut berperan sebetulnya di awal, dan bahkan
Gerakan si Baturta yang pertama kali kita adopsi di Desa Kopang itu mereka yang gerakan KKN Literasi Berang gitu. Keren. Yang memulai lah, yang sampai saat ini masih berlanjut gitu. Nah di desa kami itu hampir semua dusun pemudanya itu aktif sekali berkegiatan. Kegiatan-kegiatan seremonial 17 Agustus apalagi itu ya mungkin masa-masa jayanya desa itu. Ya saya apalagi pas Covid itu kan semua ke desa itu kegiatan itu ramai sekali. Ramai sekali semua dusun. Kadang satu dusun itu pemudanya itu banyak, nggak satu pemuda itu setiap RT juga ngadakan kegiatan lomba-lomba kecil itu yang terjadi. Juga di event tahunan juga selalu ada saat ini di akhir tahun juga nanti ada. Tapi kan ini sifatnya hiburan. Bukan nggak bermanfaat kemudian kan untuk menghilangkan kejenuhan, kelelahan kawan-kawan, kelelahan masyarakat di Setopang. Cuman kan yang ingin kita lihat adalah bagaimana kemudian ada gerakan-gerakan keberlanjutan yang basisnya itu dari persoalan-persoalan yang ada. Dan salah satu yang kita dapat itu adalah persoalan literasi. Ya Lombok Tengah kan indeks pembangunan minimal literasinya itu rendah sekali malahan. Ya kenapa kita nggak mulai dari desa aja gitu ya, kita berkumpul kemudian membicarakan bagaimana rencana-rencana kita lalu kita eksekusi dan akhirnya ya terbentuk payung ini dengan kegiatan literasi yang ya saat kemarin inilah, karena setelah acara di Pusda itu kita sempat libur untuk kegiatan dengan anak-anak kecil di dusun. Belum kita mulai lagi karena hujan terus kan kemarin kan. Kegiatan kita itu untuk lapak bacanya itu setiap hari Minggu. Tapi musim hujan nih sekarang kan nggak bisa jadi susah karena kan kita ngelapaknya itu di luar pinggir jalan motor gitu. Berarti disediain buku-buku gitu ya? Disediain buku, kami sediakan buku dan ada banyak sekali buku. Ya nggak sebanyak perpustakaan tapi banyak koleksi kami lah, kemudian sumbangan dari teman-teman juga kami tampung gitu. Banyak berapa buku juga yang dipinjam oleh pemuda, dan yang banyak sekali buku kita miliki itu buku anak-anak. Kayak kegiatan kami itu basisnya anak-anak sekarang. Setiap teman-teman KKN di sana itu ya kita tawarkan, ayo kita punya buku, kenapa nggak bantu salurkan gitu, bantu edukasi anak-anak. Jadi program teman-teman yang KKN di sana itu ya kami arahkan untuk bagaimana mengajak anak-anak membaca gitu. Yang nggak bisa membaca ya dibacakan gitu kan. Ada ada mendongeng dan sebagainya itu kegiatan-kegiatannya gitu. Oke. Kayaknya kita harus promosi nih ke teman-teman yang nonton podcast ini. Betul. Kalau memang ada buku lebih teman-teman sila kita sampaikan biar salurkan. Betul, biar biar bermanfaat biar gitu ya. Baca juga betul. Amal jariah juga itu kan. Jadi menurut menurut Rian ya, menurut aku tadi Kak Rian bahas dari desa dulu kan. Nah, tadi sempat mention juga Ijo Balit. Kebetulan saya dekat-dekat Ijo Balit kan. Ijo Balit. Tapi di sama satu kecamatan lah. Tapi yang mau Tiar tanyain yaitu sudah sampai manakah tadi? Kreatif payung ya. Payung literasi maksudnya. Iya, payung kreatif ini yang udah ada di mungkin Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat atau enggak. Kalau basis kita ya tetap Desa Kopang Rembiga, cuman jejaring kita antar komunitas itu ada. Makanya hasil pertemuan di Ijo Balit itu ternyata komunitas-komunitas lain juga merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh payung waktu mau muncul lah kan, kekurangan akses buku dan sebagainya. Itu makanya kalau ada yang mau menyumbangkan, mari gitu. Kita salurkan melalui komunitas-komunitas yang ada gitu, nanti dimanfaatkan oleh komunitas-komunitas yang ada. Bisa melalui payung juga. Kalau di Ijo Balit kan bisa melalui perpustakaan Lembah Hijau. Betul. Kami juga dulu pertama kali melakukan lapak baca itu ya minjem buku di Ijo Balit gitu, ngambil buku di sana gitu loh. Baru kita lapakkan di depan masjid Kopang Rembiga. Tapi
Aku suka banget sih ini konsep ini Iya. kreatif nih, karena gimana ya, kesannya itu kita lagi camping, Betul. lagi piknik lah Piknik gitu banget. ya. Piknik Terus buku sambil ya. baca buku, Heeh. seru banget. Bisa join gak kak? Kalau Kita acara agendanya itu Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu. Di depan Masjid Kopang itu ada semacam komplek warung-warung Gen Z itu kan yang jualannya itu Iya. ala-ala Gen Z. Wah. Paham siapa namanya. Ingat lah itu ya. Nah, di sana itu ada bukan angkringan, di kayak di Taman Budaya. Oh iya. Kecil ya kan, Oke, dikit oke, jalan. oke. Dan kita ada di tengah-tengah itu. Wah, nasihat. Jadi sambil baca buku loh, belanja kan, Waduh. keliling bawa buku belanja. Seru ya. UMKM juga. Betul. Seru banget sih dengerannya, Kil. Seru banget. Kayaknya kayak sosialita kayak Kila ini harus join. Ayo Oke. coy. Dan tentunya kalau mau teman-teman mau sumbang bukunya, mungkin boleh langsung ke Secret Society ya. Nanti mungkin Pak CEO Media bisa hubungi Karian untuk untuk saling kasih lah itu Ya, bukunya gitu. menyanyikan bukunya. Dan menarik apa ya yang mau tanya tadi ya. Ini terkait dengan kan Karian nih organisasi, penulis, sampai juga ya. Sama pendiri, bisa dibilang pendiri inilah ya, ikut join di Walhi gitu ya. Iya. Dan ada nggak sih kalian yang aduh capek nih ini aja gitu kan, setiap orang pasti ada jalurnya gitu Kak. Mungkin dari kalian ada atau gimana? Iya capek sih, karena kebetulan saya senang aja sih jalanin. Terus Iya. teman-teman saya kan juga mensupport itu, jadi istilahnya juga saya kebagian dampak baik yang disalurkan oleh teman-teman. Jadi saya nggak kerja sendiri, bahkan mungkin kalau saya sendiri ya nggak mampu itu. Iya, Teman-teman yang mengajak saya, kemudian semangat dari rekan-rekan yang lain itu juga kan, ya mungkin saya diundang podcast ini karena kecipratan kerja-kerja baik yang dilakukan oleh teman-teman gitu kan, teman-teman kami di desa. Ya kan, kita kan kerja secara kolektif, saling melengkapi, dan saya punya voksi masing-masing. Ya, saya punya voksi saya sendiri, teman-teman yang lain juga punya voksinya sendiri, dan itu kemudian yang melengkapi gitu. Di komunitas kita juga kan ada guru di sana, ada pemuda yang bekerja di kota juga ada, terus ada yang kerja sekarang sebagai SPPG, gizi, pemenuhan gizi kan juga kita saling support. Ada yang kemudian ingin fokus di kegiatan-kegiatan sosial seperti penyaluran bantuan untuk masyarakat ya, lansia-lansia dan sebagainya. Itu kita akan usahakan untuk melaksanakan itu. Nah, saya ini penasaran nih Kak. Kan tadi banyak itu kegiatan-kegiatan yang udah dilakuin sama Walhi. Nah, menurut Payung. Iya. Kreatif. Jadi menurut Kakak nih, apa kegiatan yang paling berdampak dan apa yang kegiatan yang paling Kakak banggakan gitu? Kalau yang secara zohirnya kita lihat ya, ya di yang kemarin kita jalankan itu yang berdampak itu ini lapak literasi itu. Karena di sana tempat saya bisa lihat, ternyata teman-teman kita di desa Kopang Rembiga itu masih ada yang mau minjem buku gitu, walaupun dipamerkan di pinggir jalan. Dan memang banyak yang meminjam buku itu. Dan juga ada anak-anak yang datang walaupun belum bisa baca, mereka cuma sekedar melihat-lihat gambar aja, lalu kita bacakan gitu kan, baca nyaring dan sebagainya. Saya rasa itu menjadi hal yang patut dibanggakan. Walaupun mungkin umur komunitas kita belum tua lah, masih sangat muda mungkin. Sangat muda sekali. Tapi paling tidak ada hal yang bisa kita lihat di rentetan waktu kebelakang yang kemarin dijalankan. Yang kedua itu ada gerakan Sibaturta itu mungkin yang belum terlihat nyata hasilnya, tapi paling tidak ada sedikit perubahan perilaku anak-anak. Jadi ketika kami datang, mereka berkumpul dan bermain, HP mereka dilepaskan, walaupun cuma sehari itu kan, tapi kan keren sekali itu. Betul. Sehari mulai dari jam 9 sampai jam sebelum zuhur itu kan mereka cuma bermain, nggak pegang HP, itu kan bisa kita lihat gitu kan.
Bisa mengurangi Bisa screen time. Iya, apalagi zaman sekarang kan Iya. selalu HP. Dikit-dikit HP, apalagi anak sekarang SD TikTokan, Iya. terus Free Fire lah segala macam gitu, daripada ngebaca apa sih ngebaca-baca gitu ya. Tapi keren banget loh dengan Makanya gerakan seperti ini. bisa menginfluence orang-orang juga gitu kan, dengan sederhana tapi luar biasa dampaknya. Dan ternyata kita di daerah ITB ini nggak kekurangan orang yang bergerak di bidang literasi, dan nggak kekurangan orang yang kreatif bahkan mampu menulis. Kita nggak kekurangan, cuman kadang untuk memfasilitasi mereka yang mampu ini menulis, mengembangkan literasi sampai ke pelosok-pelosok, itu kadang yang kurang. Teman-teman kita banyak kok yang jadi penulis cerita anak-anak, banyak kok yang menjadi penulis novel, penulis cerpen, tapi ternyata mereka nggak dibina dengan baik sampai tahap pencetakan. Akses percetakan mungkin yang kurang ada dari support pemerintah mungkin. Kalaupun ada mungkin agak susah karena mungkin cuma ada di dinas-dinas saja, kan nggak gampang dijangkau gitu kan. Apalagi kadang kesibukan teman-teman yang lain, malas sekarang ke dinas ini kan. Iya. Paling tidak, ya maksud kami paling tidak pemerintah yang sudah diamanahkan untuk melakukan pengembangan literasi itu ya susur bola gitu, cari bola gitu, jangan nunggu gitu kan. Mumpung ada nih orang-orangnya di basis kan, mumpung ada orang-orangnya di akar rumput, mereka bergelir ya kan, teman-teman ini jalan dari dusun ke dusun, mengajak anak-anak berkegiatan. Ini mereka ada, bukan nggak ada. Ayo dong yang punya tanggung jawab lebih besar, harus melek gitu ya. Harus melek gitu loh. Udah ada bonus nih di akar rumput. Udah ada hal yang akan dicari yang kemudian dibina agar lebih masif lagi kan, lebih maksimal lagi. Lebih luas cakupannya kan, biar enak gitu kan, pemerintah juga terasa tertolong juga jelas ya. Dengan pemuda-pemuda yang luar biasa dari masalah di desa terus berkembang itu kan keren banget itu. Dan di dunia ini kan pasti ada yang mungkin nyinyir, mungkin ada pernah nemu yang namanya ibu-ibu yang nyinyir cibiran gitu terkait dengan kegiatan kakak. Iya, kalau kegiatan saya sih nggak ada kebetulan, karena kan teman ya di desa Kopang itu masyarakatnya cukup terbuka, mereka membantu, mereka mensupport gitu. Tapi kalau teman-teman yang lain ternyata ada, bahkan kan di Ijo Balit tempat saya kegiatan tadi itu juga ada komunitas literasi juga bergabung di sana gitu, dan mereka menceritakan bahwa mereka seolah-olah dianggap sebagai pesaing sekolah-sekolah yang sudah ada gitu. Padahal kan tujuannya cuma untuk mengembangkan literasi. Ya mungkin nyinyiran seperti itu juga ada dirasakan oleh teman-teman pegiat literasi yang lain. Cuman kalau kami di Desa Kopang Remiga, alhamdulillah itu nggak ada. Solid ya. Mungkin memang orang tuanya ya nggak tahu, mungkin karena nggak peduli mungkin lah ya, cuman sekedar ya biarkan sudah gitu loh. Ya tapi enggak lah, semoga memang kita betul-betul diterima kan karena nggak peduli. Itu makanya. Dan mungkin ada tips dari kalian nih, apalagi untuk kita yang mahasiswa, terus kalian yang organisasi segala macam ya Kil ya. Nih Kila kayaknya mau mengikuti jejak kalian ya, gimana Kil? Gini Kak, kira-kira menurut Kakak nih apa sih harapan Kakak gitu untuk jangka panjang terkait literasi yang ada di desa maupun di Indonesia gitu Kak, apa harapannya? Ya harapan saya sebetulnya dari indeks pembangunan literasi kita itu yang sekarang rendah, ke depannya bisa lebih baik lagi gitu. Yang kedua, kontrol sosial kita itu nggak kendor lagi, maksudnya nggak hanya ya udahlah anak-anak sekolah saja, nanti pulang ya main aja gitu loh. Nggak seperti itu saya rasa. Kontrol sosial itu mulai dari pemuda, orang tuanya terutama ya ikut loh membimbing. Iya, harus. Jadi sebetulnya kan dampak perilaku anak-anak mungkin ya Gen Z itu selalu dikatakan
guru kurang ajar dan sebagainya. Itu kan narasi yang berubah. Iya, betul. Cara mereka dulu saya tuh enggak kok kayak gini katanya orang-orang tua Betul, ini kan. Orang AI Iya. Tapi kan mereka lupa bahwa apa yang terjadi di saat ini itu adalah imbas dari ketidakpedulian mereka gitu loh. Kalau mereka menginginkan perilaku anak muda seperti dulu yang mungkin sore pulang sekolah main sebentar tidur siang terus maghribnya pergi ngaji, ya kontrol dong. Iya. Itu kan. Betul. Tapi sekarang kan lagi kontrol, dibiarkan saja. Betul. Justru guru yang mendidik itu yang kadang ya mungkin saking marahnya guru karena perilaku yang siswa yang bandel kan, mereka dipolisikan gitu kan, sebagainya. Padahal itu dari kontrol sosialnya. Padahal kan kontrol sosial juga mempengaruhi, kontrol rumah tangga mereka juga mempengaruhi itu. Lingkungan sekitar, pemuda ya, kalau lingkungannya toksik akan kemungkinan besar itu akan melahirkan individu yang toksik gitu kan. Tuh kan anak-anak kecil juga kalau ngerengek ya udah kasih HP aja, lepas gitu ya gitu ya. Ditinggal anaknya, yang penting nggak nangis gitu kan. Gaskil kita ikut kayaknya. Iya, ini juga kebetulan Tiar nih penyiar. Jadi nanti butuh tukang mendongeng gitu. Mendongeng bisa nih Kak. Kalau kita ada kok, teman-teman kita di payung juga ada. Kalau memang kami tidak mampu ya kami akan menghubungkan teman-teman ke komunitas-komunitas lain. Mereka ada yang pandai berdongeng, kemudian ada yang pandai menulis cerita untuk anak-anak, ada yang bahkan mungkin teman-teman komunitas lain itu saking majunya mampu menyusun kurikulum pendidikannya sendiri. Keren. Jadi kita nggak kekurangan sumber daya, tinggal bagaimana caranya memaksimalkan potensi yang ada gitu kan. Balik lagi maksimalkan ya, karena udah ada yang menggerakkan orang hebat. Betul. Dan Gen Z kan Gen Z yang notabene katanya yang apa namanya ya perilakunya pemalas lah segala macam, tapi nggak semua ya, nggak semua. Betul, karena kita juga aware terhadap lingkungan, pengen banget lihat anak-anak yang apa ya sekolahnya makin tinggi makin keren gitu kan, dari pengabdian itu ya Kil ya. Kayaknya kita harus mematahkan statement itu. Betul. Bisa kok. Bisa. Kita bisa. Pasti bisa. Saya kan Gen Z juga kebetulan. Gen Z. Ya kayaknya. Kayaknya tapi Oke. Aduh, menarik banget pembahasan kita hari ini, dan tentunya ini ngebuka mata kita lebar-lebar terkait dengan literasi ya Kil ya. Dan kita tadinya awalnya ngira literasi itu sesempit itu. Iya, cuma baca tulis. Tapi dimulai dari baca tulis mungkin iya. Tapi pada secara mendalam kan yang diinginkan oleh literasi itu sebetulnya bagaimana membangun daya kritis individu itu. Karena melalui daya kritis itu kita bisa mengembangkan diri. Kita mampu mempertanyakan apa yang ya seharusnya nggak dipertanyakan. Melalui literasi itu kita mampu untuk melakukan itu. Betul. Dan itu menjadi poin plus lah untuk kita yang ingin menata masa depan gitu kan. Kita bisa mampu mencari celah yang mungkin kebanyakan orang nggak melihat itu gitu kan. Mungkin ini jalan kita gitu. Ini jalan kita biar makin dikenal orang. Ide kreatif juga muncul. Sebelumnya ada IG-nya Kak untuk Payung Literasi? Ada, Payung Kreatif. Payung Kreatif. Iya. Untuk teman-teman langsung aja follow Payung Kreatif ya. Dan menarik banget pembahasan di hari ini Kil. Tapi sayangnya kita harus akhiri sini dulu Kak. Luar biasa keren gitu. Kita kasih hapus dulu. Luar biasa. Dan dari sini kita belajar lewat gerakan kecil. Teman baca Payung Kreatif ini kita bisa lihat bahwa perubahan nyata itu berawal dari langkah kecil gitu ya Kil. Luar biasa. Sedang menyusun lah, kita sedang menyusun perubahan itu gitu ya. Memang belum sepenuhnya berubah, tapi sedang dimulai gitu kan. Kira-kira seperti itulah. Betul. Yang penting melangkah. Itu anak muda juga ya untuk memaksimalkan ini udah ada nih. Iya, betul. Tinggal dimaksimalkan. Iya, siapa tahu kita bisa contoh juga atau kan bisa collab. Memaksimalkan anak muda sekarang kan berarti
membuat peluang tahun generasi emas besok ini kan lebih besar lagi kan. Ya, betul. Karena ya ngapain kita tunggu 2045 kalau usia produktif sudah dimulai dari sekarang kan. Betul banget. Betul. Kalau bisa cepat kenapa lama gitu. Ngapain itu kan? Betul. Kalau pemudanya bisa berbenah dari sekarang ya kenapa enggak gitu loh. Oke. Kan nggak perlu kita agung-agungkan ke tahun emas itu kan. Iya, Bonus betul. demografi itu nggak perlu diagungkan, mulai aja dari sekarang gitu kan. Betul banget. Biar kelihatan. Oke. Kalau begitu karena waktu udah bentar lagi nih ya teman-teman. Jadi terima kasih banyak ya buat Terima kasih kalian banyak. sudah berbagi cerita dan insight-nya super berharga buat kita semua. Luar biasa berharga, sangat amat berharga. Terima kasih. Dan untuk teman-teman pendengar Saya Hidup di Podcast, makasih udah dengerin, dan tentunya di sini kita podcast terakhir di tahun 2025, dan semoga kita bisa kembali bertemu di podcast 2026 dan tentunya bersama Tiar dan juga Kila. sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.